Beralih ke berita terpilih lainnya pemirsa, di media sosial seorang wanita mengutarakan isi hatinya saat hampir menjadi korban dari Iwayan Agus Suwartama atau Iwas, tersangka pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam pengakuan itu, Agus meminta untuk membuka celananya untuk buang air kecil. Nah, kebetulan di taman ti dekat kaca tak batur kan. Nah, akhir jarin aku di kesemel jak kenendik kan, di kesemel jak kenendik jarin. Oh, aku kan ani juga nah laku bahasa Indonesia waktu nukadun. Ingat ke nih, arak bukti nah. Ingat ke nih yang kenu ya suruh aku telepon mak, disuruh aku telepon mak coba cek mak anti ende sekomplotan lawan kancana kan. Suruh aku telepon mak meniunin. Aku sih keteleponan mak pokok. Ingat ke pokok yang kenu indah chat kalau gue lupa. Beredar video saat seorang wanita curhat atau mengutarakan isi hatinya yang hampir menjadi korban dari Iwayan Agus Suwartama atau Iwas, tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan viral di media sosial. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing ngunin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembe aku aku lain endeng tulang. Padahal itu mama kena kembe dek jo mama lain no kembe aku lain sanine. Pengakuan wanita tersebut diunggah oleh akun @satria_gigin di media sosial X yang menjelaskan pernah bertemu dengan Agus di sebuah taman. Namun secara tak terduga, Agus tiba-tiba meminta untuk membukakan celananya untuk buang air kecil. Padahal di tempat mereka berada saat itu banyak laki-laki. Sosok Iwas ini menjadi sorotan usai sebanyak 15 orang melapor telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus selama ini dengan cara memanipulatif korbannya. Sebelumnya, banyak warganet yang prihatin dan memberikan dukungan dengan kondisi Agus tanpa lengan membuatnya tak masuk akal terjerat kasus pelecehan seksual. Tapi kini, dengan berbagai bukti dari para korbannya, masyarakat berharap agar Agus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kini, Iwayan Agus Suwartama atau Iwas sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB dan akan segera dilakukan rekonstruksi terkait bagaimana cara Agus menjerat para korban. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, jurnalis NTV melaporkan. Polda NTB mengantongi rekaman video saat Iwas alias Agus Buntung, si pria difabel, mendekati korbannya untuk menjalankan aksi pelecehan seksual. Video itu sudah menjalani uji forensik untuk membuktikan Agus melakukan manipulasi menjerat korbannya. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur puperannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Itulah rekaman video dan suara Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung, terduga pelaku pelecehan seksual yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat saat mendekati para korbannya. Rekaman ini diambil dari salah satu korban saat tersangka Agus Buntung yang menjerat korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Dan video tersebut menjadi alat bukti pelengkap pihak kepolisian. Agus berdalih memiliki mantra khusus dan kelebihan yang bisa mengetahui masalah yang dialami orang lain, yang dijadikan sebagai bagian dari modusnya untuk melakukan tindakan tak terpuji tersebut. Kakak bersendiri sampai kakak mau sholat pasti tak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya bawaan tahu kan orang Hindu bisa tahu baca ini baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kakak kan perjuangan kakak itu ya Allah hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah. Karena kakak, sumpah, kalau kakak Hindu ya demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Bahwa sebelum melancarkan aksinya, pelaku
korban sempat merekam. Ya, korban sempat merekam pelaku yang mendekati korban. Pelaku yang mendekati korban dan sempat merekam melalui handphone korban. Ya, jadi di dalam handphone itu berbentuk video, tetapi karena diletakkan di bawah tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Tetapi itu mode video. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Metode manipulasi psikologis seperti yang digunakan Agus sangat berbahaya karena dapat membuat korban kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sehingga kasus pelecehan seksual yang sudah memakan korban 15 orang ini harus segera diusut secara tuntas. Agar tidak ada lagi korban Agus Buntung, si pria disabilitas yang tak punya tangan lainnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jurnalis NTV melaporkan.